Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 2 April 2022, hari biasa pekan keempat Prapaskah, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Sekali peristiwa, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, hadirnya Tuhan Yesus di tengah kaum sebangsanya ternyata sudah menjadi buah tutur dan perdebatan pada masa itu. Mereka tentunya sudah banyak melihat segala apa yang telah dibuat Tuhan dan banyak mendengar dari apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan, menyembuhkan banyak orang sakit dengan ragam bentuk penyakitnya, mengusir roh jahat yang merasuki seseorang, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya, karya-karya ajaib Tuhan. Maka dengan segala apa yang telah mereka lihat dan dengar tentang karya ajaib yang telah dibuat Yesus, mereka bisa menyimpulkan sendiri bahwa Yesus bukanlah manusia biasa-biasa saja. Maka tadi disampaikan oleh penjaga-penjaga bait Allah dikatakan demikian, belum pernah seorang manusia berkata seperti itu. Saudara-saudariku yang terberkati, kita semua percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan penyelamat kita. Sabdanya yang penuh kuasa menjadi kekuatan kita dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya kita mendapatkan karunia keselamatan. Maka kendati pun kita punya keyakinan bersama bahwa Yesus adalah Tuhan kita, tentunya Anda, saya, dan kita semua punya pengalaman tersendiri yang semakin meneguhkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Maka dalam pengalaman mana dalam hidupmu Yesus Kristus sungguh-sungguh menjadi Tuhan kita? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena menjadi bagian dalam persekutuan umat yang percaya kepadamu. Kami sungguh meyakini bahwa Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami. Semoga dalam setiap karya dan pekerjaan kami hari ini, kuasa keilahian-Mu semakin nyata kami rasakan, sehingga kami bisa menjalani segalanya dengan baik dan tenang. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.